Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama lagi dan perselisihan akan berakhir. Semoga kita yang berdiri di tengah-tengah konflik selalu menjaga visi kita yang tidak terlihat. Lupakanlah hal-hal yang ada di belakang dan jangkaulah hal-hal yang ada di depan. Karena kita harus tahu bahwa kita sementara di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum kita dengarkan renungan harian kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan renungan harian pada hari ini. Allah berkati kiranya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat memastikan di dalam perjalanan pulang ke rumah, kami boleh ada di rumah Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pulang ke rumah sepanjang bulan Maret ini berjudul Penyerahan Diri dan Penerimaan. Dan judul renungan kita di hari ini adalah Pengudusan adalah 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Sebagaimana Allah suci pada lingkungannya, demikian juga manusia yang sudah jatuh oleh iman kepada Kristus harus menjadi suci pada lingkungannya. Pengudusan jemaat adalah tujuan Allah dalam segala perlakuannya terhadap umatnya. Ia telah memilih mereka dari kekekalan supaya mereka boleh menjadi suci. Ia mengaruniakan anaknya mati bagi mereka supaya mereka boleh disucikan melalui penurutan hukum, terlepas dari segala kehampaan diri sendiri. Dari mereka Dia menuntut suatu pekerjaan pribadi, penyerahan pribadi. Allah dapat dihormati mereka yang percaya kepadanya hanya bila mereka disesuaikan dengan petanya dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Dengan demikian, sebagaimana saksi-saksi bagi juru selamat, mereka boleh memberitahukan apa yang dapat diperbuat oleh anugerah ilahi bagi mereka. Penyucian yang benar datang oleh bekerjanya prinsip kasih. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kehidupan orang-orang yang di dalam hatinya Kristus tinggal akan menyatakan kesalehan yang praktis. Doktrin yang murni bercampur dengan pekerjaan kebenaran. Ajaran-ajaran surga akan bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang suci. Mereka yang akan mendapat berkat penyucian harus lebih dulu mempelajari arti pengorbanan diri. Adalah keharuman kasih kita untuk sesama manusia, kita yang menyatakan kasih untuk Allah. Kesabaran dalam pelayanan yang membawa perhentian kepada jiwa adalah dengan kerendahan hati, rajin, setia, kerja keras, di mana kesejahteraan Israel dipromosikan. Allah mengangkat dan menguatkan seseorang yang ingin mengikuti jejak Kristus. Penyucian bukanlah pekerjaan sesaat, sejam, sehari, melainkan seumur hidup. Allah itu bukannya didapat oleh perasaan yang berbahagia, melainkan adalah akibat terus-menerus mati terhadap dosa dan terus-menerus hidup bagi Kristus. Kesalahan-kesalahan tak dapat dibenarkan atau reformasi tak dapat dikerjakan dalam tabiat oleh usaha-usaha yang lemah dan asal-asal saja. Hanyalah oleh usaha yang lama dan tabah, disiplin yang ketat, dan pergumulan yang keras kita akan menang. Kita tidak mengetahui suatu hari
Berapa keras pergumulan kita berikutnya. Selama iblis memerintah, kita akan mempunyai diri sendiri untuk ditaklukkan, dosa-dosa yang menyerang untuk diatasi. Selama hidup itu akan bertahan, tidak akan ada tempat berhenti, tidak ada tempat yang dapat kita capai dan mengatakan, saya telah memperoleh dengan sepenuhnya. Penyucian adalah akibat penurutan seumur hidup. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 472 dan 473. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah. Peliharalah kami sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana dan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan harian yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan renungan ini dapat memotivasi kita untuk semangat di dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.